Berjumpa lagi dengan sinetron pilihan kita, Takdir Cinta Yang Kupilih. Kali ini episode 158. Kita lihat Novia yang baru saja menerima makanan dari Mama Indri lalu masuk ke dalam rumah untuk menemui kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya bercerita bahwa baru saja ada kecelakaan mobil. Sementara di tempat lain, Tami menelpon sopirnya untuk menjemputnya pulang kerja setelah dia lihat Joe tidak ada di wilayah itu untuk menjemputnya. Di tempat lain, papanya Novia langsung masuk ke dalam kamar setelah menceritakan ada kecelakaan mobil yang mirip mobilnya Pak Jeffrey. Sementara Tami dikagetkan dengan telepon dari Joe setelah dia berada di dalam mobil. Ternyata Joe juga masih menelponnya. Saat ini Joe bukan untuk menjemputnya, tapi untuk meminta tolong kepada Tami. Sementara itu Hakim yang ingin tetap kembali ke Novia masih berusaha untuk mengambil hatinya. Di sisi lain yaitu Kinara yang merasakan kesepian karena di saat mamanya ulang tahun dia harus merayakannya seorang diri. Joe menelpon Tami untuk menemani Kinara. Akhirnya Tami menemani Kinara untuk membeli cake untuk merayakan ulang tahun mamanya. Di sini Kinara begitu merasakan bahagia karena selama ini dia merasakan kesepian. Di saat mamanya ulang tahun tidak ada orang yang dia cintai di sampingnya termasuk mama dan opa kesayangannya. Sementara Brian itu di rumah dia sangat boring ya, karena tidak ada oma opanya dan juga tidak ada uncle Jeffrey kesayangannya. Binung dan Umar berusaha untuk menenangkan, tetapi Brian tetap saja merasa kesal dan berlari meninggalkan mereka. Di tempat lain, Joe yang merasa sangat khawatir dengan kecelakaan yang menimpa ayahnya. Dokter mengatakan bahwa keadaannya sangat parah ya. Ada pendarahan di otak. Sementara Tami di rumahnya Papa Kinara menemani Kinara untuk tidur. Karena Kinara tidak ada temannya. Di situ Kinara sangat bahagia dan memeluk tante Tami dengan sangat bahagianya. Di situ Tami juga merasakan apakah anak yang dikandungnya akan merasakan hal yang sama, yaitu tanpa kehadiran seorang ayah. Di situ dia diam-diam menangis, meratapi nasibnya kelak anak yang dikandungnya apakah akan seperti Kinara, hidup tanpa ayah dan apakah dia bisa membahagiakannya. Sementara Novia menerima cake dari Hakim karena Hakim menginginkan kembali. Kinara sedang merasakan bahagia bersama tante Tami dan ingin menelpon video call dengan Uncle Jonathan di rumah sakit, tetapi saat ini Kinara tidak tahu bila Uncle Jonathan dan papanya ada di rumah sakit. Kinara begitu sangat bahagia mengatakan kepada uncle-nya bahwa dia ditemani dengan tante Tami yang sangat cantik dan baik. Kita lihat mereka sangat bahagia di video call. Sementara Hakim menemui Ihsan karena dia ingin menginap di rumahnya, katanya boring. Di sini Ihsan berusaha untuk menghibur Hakim, memberitahu dia bagaimana untuk mengambil hati Novia kembali karena selama ini Hakim tidak peduli. Joe masih sangat khawatir dengan keadaan ayahnya. Di mana dokter bilang Joe ayahnya terjadi pendarahan di otak karena sebuah kecelakaan yang tulang belakangnya mengenai bagian tengkoroknya ya, sehingga menyebabkan pendarahan. Di sini setengah sadar Pak Sarip atau Samsul menceritakan bahwa dia mencari HP. Dia bilang di dalam HP itu ada bukti, tetapi Jonathan tidak mengerti apa bukti yang dimaksud oleh ayahnya.
Belum sempat berbicara habis, setelah itu suster mengajaknya untuk pergi ke bagian ruang ICU. Sementara Kinara di sini masih tidak mau makan ya. Dia begitu merasakan kesedihan bahwa orang-orang yang dicintai tidak bersamanya. Tami berusaha untuk menghibur dan menyuapi dia makan. Di sini Novia berusaha kembali untuk menelpon Pak Jeffrey, namun tidak ada jawaban. Novia merasakan begitu gelisah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ayahnya Novia pergi ke kamar Novia untuk menanyakan kenapa Novia tidak mau makan malam. Novia selalu bilang belum lapar, tetapi ayahnya mengetahui bahwa Novia sedang hamil mungkin menginginkan sesuatu, ayahnya akan berusaha memenuhinya. Tapi Novia bilang tidak ada apa-apa karena dia hanya belum lapar. Sementara Pak Sarip masih dalam keadaan koma. Di sini Jonathan yang sangat khawatir, yang biasanya dia tidak peduli bahkan menginginkan kematian ayahnya, di sini tiba-tiba kejadian ini dia merasa sedih. Dia tidak percaya hal ini terjadi begitu cepat. Kinara masih mencoba main seorang diri di ruang tengah dan ketika Tami datang untuk menemaninya. Tami juga menelpon Joe menanyakan bagaimana kabar ayahnya saat ini. Di sini Joe sangat khawatir. Dia menanyakan bagaimana kabar Kinara, apakah dia tahu tentang hal ini. Tami mengatakan Kinara tidak tahu. Di sini Hakim sempat dimarah ayahnya karena sifatnya yang keras dan tidak ingin kembali kepada Novia dengan baik-baik. Saat diberi nasihat, Hakim langsung pergi dan tidak peduli dengan ayahnya. Karena Hakim tidak ingin menjelaskan, sebenarnya dia sudah ingin kembali kepada Novia, tapi Novia yang tidak menginginkan mereka untuk bersatu kembali. Di sini orang tua Novia menanyakan kepada Novia sebenarnya ada apa karena Novia selalu menutupi masalahnya. Kali ini dia menceritakan bahwa dia gelisah karena dia tidak bisa menemui Pak Jeffrey. Dia mengatakan kenapa dia ingin bertemu Pak Jeffrey, yaitu untuk mengungkapkan perasaannya, membalas perasaan Pak Jeffrey yang beberapa hari yang lalu dikatakan kepada Novia. Di sini Dimas, asisten dari Pak Arjuna, berusaha untuk mencari HP milik Pak Sarip, ternyata tidak ditemukan. Dia mengatakan kepada Pak Arjuna bahwa HP itu tidak ditemukan, mungkin akan sebaiknya bila mencari di tempat kecelakaan. Di sini Bu Astrid yang masih selalu sangat galau dengan keadaan Pak Jeffrey yang belum juga sadar dari koma. Karena ada sebagian tulang rusuknya yang patah sehingga menyebabkan dia susah bernapas dan mungkin dia mengalami penurunan kesadaran dan kondisi. Sementara Nadan ketiga di rumah sakit, dia melihat Pak Arjuna, tapi dia tidak percaya apakah itu benar Pak Arjuna. Ketika Pak Arjuna sudah dirawat inap, dia ditemui oleh kakaknya Bu Astrid menanyakan bagaimana kabarnya. Di sini Pak Arjuna bilang apakah benar bisa menangani Jeffrey dengan baik. Katakan kalau tidak, dia akan membawa Jeffrey pergi berobat ke Singapura. Di sini Bu Astrid sangat panik ketika dia menerima telepon dari Novia. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab atau tidak karena posisinya berada di dalam ruangan bersama Pak Arjuna dan dia takut bahwa Pak Arjuna tahu rahasia 18 tahun yang lalu tentang siapa Novia. Bu Astrid berusaha untuk menelpon Ben memastikan apakah Novia ada telepon menanyakan kabar Pak Jeffrey kepada Ben. Ternyata Ben mengatakan
yang mengatakan bahwa ada, tetapi dia juga berbohong kepada Novia bahwa Pak Jeffrey pergi ke Kanada. Bu Astrid menanyakan apakah Novia percaya. Ben mengatakan sepertinya percaya. Ini adalah di saat Dimas masuk ke ruangannya Pak Sarip untuk mencari HP. Ya, HP yang dipergunakan Pak Sarip untuk merekam menjebak Jeffrey tentang kejadian kecelakaan 18 tahun yang lalu yang menewaskan ayahnya Novia. Di sini juga temannya Jonathan berusaha untuk mencari kabar. Bagaimana kabarnya Jonathan? Apakah orang tuanya baik-baik saja? Ini adalah seorang psikolog terkenal menjadi teman Nathan. Si Kinara sedang asik sendirian karena dia begitu merasa kesepian. Dia tidak ada Uncle Jonathan yang sangat dia sayangi. Dan Tami pun juga merasakan kesedihan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini dengan anak yang dikandungnya. Juga dia ketakutan dengan KDRT yang dilakukan oleh Nathan, dan juga dia tidak tahu bagaimana harus menerima cinta Hakim atau tidak. Setelah berbincang-bincang dengan Novia menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya menyuruhnya dia untuk makan, tetapi Novia bilang belum lapar dan ibunya pergi makan terlebih dahulu. Temi sangat bahagia ketika bisa bertemu dengan Kinara untuk membantunya menemaninya beberapa saat. Dan Kinara juga begitu sangat bahagia ada Tante Temi yang cantik yang menemaninya bermain dan bercanda ketika orang tuanya tidak ada. Si Novia masih selalu gelisah memikirkan tentang keadaan Pak Jeffrey. Sementara Hakim masih berusaha untuk mengambil hatinya Novia dengan memberikan sebuah cake untuk Novia agar Novia mau kembali kepadanya. Hakim sedang berpikir bagaimana cara mendapatkan hati Novia kembali. Melihat orang tua ibunya pagi datang ke rumahnya dan menangis menceritakan bahwa dia baru pulang dari rumah Novia, tetapi dia tahu Novia tidak mau menerimanya Hakim kembali. Di sini ibunya merasa sangat sedih karena Novia adalah menantu kesayangannya yang sangat dia sayangi.